Para saudara yang terkasih, dalam perumpamaan tadi dikisahkan suatu cerita mengenai tuan yang mempercayakan keuangannya kepada para hambanya. Tidak main-main yang dipercayakan kepada hamba itu. Masing-masing 5, 2, dan 1 talenta. Mungkin kita agak susah menggambarkan apa itu talenta, seberapa besar itu talenta. Jika kita merujuk pada kehidupan zaman Yesus, 1 talenta itu setara dengan 10.000 dinar. 1 dinar itu sama dengan harga upah 1 hari. Jadi kalau orang bekerja pada zaman Yesus, ia bekerja dari pagi sampai petang, diberikan upah sebesar 1 dinar. Maka kalau kita mencoba menghitung berapakah besarnya 5 talenta itu, maka itu sepadan dengan kerja seseorang sekitar 137 tahun. Jangan pikirkan seperti sekarang. Pikirkanlah selama masa zaman Yesus. 137 tahun, umur manusia saja dikatakan 70 jika kuat, ya 80 jika kuat. Jadi kalau 137 itu berarti melampaui hidupnya sendiri. 2 talenta itu berarti gaji selama 54 tahun. Sedangkan 1 talenta itu berarti gaji selama 27 tahun. Jadi dengan kata lain, saudara-saudaraku yang terkasih, tuan ini memiliki kepercayaan yang besar atas hartanya untuk dikelola, untuk dikembangkan kepada hamba-hambanya. Apa dasar dari tuan itu untuk memberikan uang yang begitu besar kepada hamba-hamba itu? Kepercayaannya adalah tuan tadi mampu melihat. Tuan tadi percaya bahwa hamba-hambanya, ketiga hambanya ini akan mampu mengemban kepercayaan itu dan akan mampu mengembangkan uangnya. Kepercayaan yang luar biasa dari seorang tuan kepada hamba. Harta yang begitu besar, yang tentu saja penuh resiko, diberikannya demikian saja tanpa ada jaminan apa-apa. Ini tentu saja berbeda dengan perbankan kita yang mungkin harus meminjam tetapi ada agunan dan lain sebagainya. Tuan ini percaya sungguh hamba-hambanya mampu melakukannya dengan baik, uangnya tidak akan hilang, bahkan akan berkembang. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, demikianlah gambaran ini juga menggambarkan Tuhan kita. Tuhan kita percaya bahwa kita semua, saya, saudara-saudara, mampu dan memiliki kemampuan yang luar biasa dalam bekerja, mampu dan memiliki kemampuan yang luar biasa dalam pelayanan-pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Itulah hati Tuhan kita. Itulah semangat yang ada dalam Tuhan kita, dalam Allah kita. Ia percaya kepada Anda bahwa kerajaannya akan bisa berkembang dan akan terus berkembang di tangan umatnya sendiri, bukan lewat tangan Allah sendiri, tetapi lewat orang-orang yang dipercayakan, yang dikasihinya. Sungguh suatu kepercayaan yang luar biasa bagi saudara dan bagi saya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita ingat akan kepercayaan yang luar biasa ini. Anda semua dipercaya untuk mewartakan kerajaan Allah yang luar biasa. Dan saudara-saudara yang terkasih, kemudian dalam cerita itu diperlihatkan bagaimana tanggapan ketiga orang tadi. Ketiga hamba tadi yang diberi kepercayaan begitu besar. Hamba yang pertama yang diberi 5 talenta, ia mengatakan, "Tuan,
5 talenta Tuhan berikan kepada saya, dan sekarang ini ada 5 talenta lagi sebagai hasilnya. Maka saya sekarang memberikan kepada Tuhan 10 talenta. Kalau 10 talenta itu berarti sudah berjumlah begitu banyak. Demikian juga hamba yang 2 talenta. Ia mengatakan, Tuhan memberi saya 2 talenta, saya mendapatkan 2 talenta. Sekarang saya berikan kepada Anda 4 talenta. 5 menjadi 10, 2 menjadi 4, itu berarti 100%. Dan kita tahu kalau 100% itu berarti keuntungan yang berlipat-lipat. Itu artinya bahwa 2 hamba tadi bekerja dengan penuh semangat, totalitasnya dalam kepercayaan yang diberikan Tuhan itu luar biasa. Dan inilah hasilnya. Apa yang dilakukan oleh 2 orang itu ditanggapi oleh Allah sendiri dengan cukup baik. Hai hamba yang baik dan setia, engkau telah melakukan sesuatu yang baik, maka sekarang masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Apa artinya itu? Itu artinya status hambanya diubah. Seorang hamba pada zaman itu tidak bisa masuk dalam pesta Tuhannya. Kalau orang-orang yang dekat atau bahkan anaknya sendiri atau bagian dari keluarga, itulah yang boleh masuk dalam pesta dan kebahagiaan Tuhan. Maka mau dikatakan status hamba itu diubah menjadi keluarga. Tuhan itu menganggap hamba ini bukan orang lain lagi, sekarang adalah bagian dari dirinya sendiri. Oleh sebab itu kemudian dipercayakan, sekarang tambah lagi untuk orang ini. Artinya seluruh hartaku akan kupercayakan kepada hamba yang baik dan setia ini, yang sekarang diubah menjadi bagian dari keluarga saya. Bagaimana dengan yang 1 talenta? Yang 1 talenta mengatakan, Tuhan, saya tahu Tuhan itu orang kejam dan sebagainya. Dan apa jawaban si Tuhan tadi setelah mendengarkan laporan dari hamba yang diberi kepercayaan 1 talenta? Ada 2 hal yang diungkapkan sungguh tidak menyenangkan. Yang pertama, dikatakan oleh Tuhan tadi, hai hamba yang jahat dan malas. Suatu kata yang tidak menyenangkan, jahat dan malas. Kenapa dibilang jahat dan kenapa dibilang malas? Ia dikatakan jahat karena si orang tadi yang diberi kepercayaan 1 talenta tidak menjalankan atau tidak percaya atas kepercayaan yang diberikan tuannya begitu besar. Ia masih ragu-ragu, betulkah tuannya seperti itu? Benarkah tuannya sudah berubah dari orang yang begitu kejam sekarang memberikan kepercayaan yang begitu besar kepada saya? Ia tetap tidak bisa mengubah cara pandangnya terhadap tuannya. Tuannya sudah berubah, tapi dia tidak pernah bisa berubah. Oleh karena itu dikatakan, engkau adalah hamba yang jahat, karena engkau tidak mampu melihat perubahan orang lain. Dan mungkin saja ini juga terjadi pada kita semua. Kita menjadi hamba-hamba yang jahat, karena kita tidak pernah bisa mampu melihat perubahan pada orang lain. Kita selalu berpatokan pada apa yang kita miliki atau pada apa yang terjadi di masa lampau. Kalau orang lain dulu jahat, maka sampai kapanpun ia akan jahat. Kalau orang sudah berbohong, maka sampai kapanpun ia akan berbohong. Demikian seterusnya, ia tidak pernah berubah atau kita tidak pernah berubah. Kita menjadi hamba-hamba yang jahat. Dan hamba-hamba yang malas berarti orang yang tidak mau bekerja keras padahal sudah diberi kepercayaan yang begitu besar. Ia hanya tenang-tenang saja, seperti dalam bacaan tadi, ia mengubur talenta itu di dalam tanah. Kalau mengubur itu berarti sudah ditaruh situ saja, saya tinggal duduk menunggu Tuhan saya. Nah, ini juga mungkin terjadi pada diri kita masing-masing, saudara-saudara yang terkasih. Bisa jadi itu terkena pada saya. Saya yang adalah seorang imam, saya yang sudah diberi kepercayaan Tuhan untuk mencoba diberi kepercayaan menggembalakan umat di paroki ini, tapi mungkin saya adalah pribadi yang tidak pernah punya kreativitas
atau tidak mau bekerja lebih keras lagi, sehingga saya hanya duduk-duduk di pastoran, tenang-tenang saja, makan minum tiada henti, akhirnya perut menjadi besar sendiri. Mungkin seperti itu. Saya menjadi pribadi-pribadi yang malas. Dan mungkin itu juga terjadi pada kita semua pada masa pandemi ini. Betapa enaknya kalau dipikir-pikir. Memang beberapa bilang pertama kali masa pandemi, aduh rasanya ke gereja itu rindu sekali. Tapi berjalannya waktu, rasanya ke gereja itu malas sekali. Karena apa? Enakan online, bukan? Tinggal bangun tidur, cuci muka, sikat gigi, kaki juga masih ya pakai sepatu celana pendek dan lain sebagainya. Tinggal klik online, mengikuti misa live streaming. Kalau perlu sambil nggak ada orang lain, masak Indomie, maka lengkap sudah. Menonton, mengikuti misa sambil menikmati hidangan. Jadi apa bedanya Anda menonton di 21? Menonton film lalu sambil makan popcorn dan lain sebagainya. Nggak ada bedanya. Dan itulah mungkin kita pelan-pelan dengan banyaknya program-program ini, kita pelan-pelan menjadi umat yang malas. Umat yang tenang-tenang saja. Tidak ada, ini ada perubahan tertentu. Bagaimana saya tetap bisa mewartakan kerajaan Allah? Mungkin tidak ada dalam hati kita. Inilah saudara-saudaraku, kita pelan-pelan diubah menjadi hamba-hamba yang jahat. Maka kalau seperti itu, ingat kata-kata Tuhan tadi, hai hamba yang jahat dan malas. Mungkin kata-kata ini tepat untuk selalu dipegang oleh kita semua, supaya kita juga sungguh-sungguh tahu sejauh mana saya berperan dalam kehidupan menggereja, sejauh mana saya berperan menjalankan tugas-tugas yang dipercayakan Tuhan lewat gereja kepada kita semua. Lalu yang kedua, kata Tuhan tadi, kalau kepada yang 5 dan 2 mengatakan, masuklah engkau dalam kebahagiaan Tuhanmu. Beda dengan yang 1. Dikatakan apa? Keluarkanlah hamba itu, buanglah hamba yang tak berguna itu. Buanglah hamba yang tak berguna itu. Itu kata-kata terakhir Tuhan tadi. Jika pertama sudah dibilang malas dan jahat, sekarang buang dia. Statusnya bukan lagi hamba, tetapi lebih rendah dari hamba lagi. Jadi statusnya sekarang boleh dikatakan ia tidak memiliki status apapun. Kalau dalam konteks kenegaraan mungkin ia tidak punya status kewarganegaraan dimanapun. Di sini enggak, di luar negeri enggak, tidak jelas. Ya kadang-kadang itu terjadi juga dalam umat kita, bukan? Tinggal di lingkungan tertentu tanpa statusnya jelas. Masuk lingkungan A, lingkungan B, wilayah A, wilayah B, paroki mana, nggak tahu juga. Baru jelas ketika apa? Mungkin mau nikah. Ya mau nikah kan menghadap romonya tuh. Kamu wilayah mana? Belum tahu Romo. Loh, bagaimana mau menikah kamu tidak tahu wilayahnya? Padahal mau menikah itu harus ada tanda tangan. Jadi gimana Romo? Pergi ke ketua lingkungan, tanya kamu lingkungan mana? Oh baik Romo. Lalu jadilah domisili. Domisili tapi sudah 8 tahun di sini, itu heran. Harusnya kan domisili hanya 3 bulan ke bawah, tapi dia 8 tahun di sini tanpa status apa. Itu mungkin juga seperti itulah. Jadi tidak jelas status hamba ini. Ia dibuang dari kelompok tuannya. Ia menjadi seorang yang tidak punya tuan, seseorang yang tidak jelas ia masuk ke kelompok mana. Nah saudara-saudaraku, itulah yang terjadi. Lalu pertanyaan kita tentunya, kenapa orang yang memiliki 1 talenta tadi tidak mampu bekerja apa-apa? Ternyata satu hal yang bisa kita lihat adalah bahwa kepercayaan itu dilihat secara berbeda. Ada rasa takut dalam diri orang itu. Ada rasa tidak percaya diri. Kok bisa saya diberi kepercayaan begitu besar oleh Tuhan saya? Apakah saya mampu?
Apakah saya bisa melakukan itu? Dan sekali lagi, karena ini adalah perumpamaan, maka baik juga ini kita refleksikan. Bukankah kita juga sering seperti ini? Kalau dikasih jabatan, dikasih tugas oleh ketua lingkungan, oleh ketua wilayah, oleh parokinya, aduh Romo, jangan saya Romo, saya adalah hamba yang tidak berguna. Jadi belum apa-apa udah bilang, saya adalah hamba yang tidak berguna. Belum dibilang tuannya, udah ngomong sendiri. Jadi akhirnya, saya tidak bisa buat apa-apa Romo, saya lebih baik berdiri di belakang layar. Nah kalau berdiri di belakang layar tuh ada dua ya, bisa memang mensupport, bisa sudah hanya penonton saja. Saya lihat, oh kayak gitu ya, oh ya kayak gitu ya, lalu menjadi komentator yang paling bagus, itu juga paling hebat biasanya. Jadi bekerja tidak, tapi komentatornya luar biasa. Nah ini kadang-kadang juga terjadi, itu seperti apa? Karena kita ketika diberi kepercayaan, tidak percaya dengan diri sendiri bahwa saya mampu. Padahal kita tahu Allah itu memberi kepercayaan menurut perumpamaan tadi, karena ia tahu kemampuan orang-orang tersebut. Oleh karena itu saudara-saudaraku, orang-orang yang demikian biasanya seperti dalam Injil menyembunyikan talentanya di tanah. Maka sebagai penutup saudara-saudaraku yang kasih, kisah Injil, kisah perumpamaan ini bukanlah kisah yang berhenti. Kisah ini adalah kisah kelanjutannya dalam hidup kita. Setiap saat perumpamaan itu ada dalam hidup kita. Setiap saat perumpamaan itu butuh tanggapan dari kita. Dan tanggapan itu bisa terjadi, saya bersyukur dan mau melaksanakannya. Atau yang kedua, saya diam-diam saja dan hanya melihat berpangku tangan. Semoga dengan perumpamaan ini kita juga menjadi tahu konsekuensi pada akhir hidup kita. Jika kita melakukan kepercayaan yang Tuhan berikan, tentu saja pada akhir cerita adalah happy ending. Tetapi kalau kita mengikuti yang satu talenta, tentu saja kita juga tahu akhir dari kisah itu, kita dibuang dan kita bukan lagi dianggap sebagai anak-anak Allah. Pilihannya ada pada Anda, pada saya, pada kita semua. Amin.